Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahutubu faqad lagaut wa man lagwa fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man tasabbahu biqaumin fahuwa minhum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada pengikut-pengikutnya dan kepada kita semua yang insyaallah tetap mentakzimkan dan melestarikan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini adalah Imlek dan Valentine Day dalam perspektif Islam. Bahwa hari ini tepat tanggal 11 Februari
tahun 2021 dan tanggal 14 adalah merupakan hari Valentine yang sangat digandrungi oleh anak-anak muda kita. Mengapa tema ini kita ketengahkan? Untuk menekankan kepada kita bersama bahwa Imlek atau tahun baru bagi masyarakat Cina atau Tionghoa yang berada di Indonesia khususnya dan umumnya di negara Cina. Kemudian Valentine yang notabene adalah merupakan bukan ajaran dari Islam, maka perlu untuk kita kaji bersama. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kamu mengenal antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya di sisi Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Bapak-bapak dan saudara-saudara mencermati dan melihat secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Allah telah menginformasikan kepada kita, diciptakannya kita laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kita mengenal antara satu dengan yang lain. Melihat, mencermati kondisi masyarakat dunia, manusia pada umumnya, dan kita melihat bahwa di Indonesia pun terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa serta bahasa. Tidak kurang dari 634 suku bangsa dan 650 bahasa yang ada di tanah kita Indonesia. Tentu dari keragaman demi keragaman ini akan menimbulkan berbagai macam adat istiadat, tradisi yang beraneka ragam pula adanya. Ada tradisi, adat istiadat yang memang dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk peninggalan dari nenek moyang kita. Tetapi ada tradisi dan adat istiadat yang memang notabene bukan berasal dari Indonesia, tetapi bersumber dari negara lain yang bukan muslim adanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, berbicara tentang tahun baru, bahwa Islam menekankan kepada kita umat Islam untuk senantiasa mengagungkan dan memperingati tahun-tahun Islam, yakni tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi ataupun tahun yang lainnya. Tetapi karena Allah sudah menciptakan keanekaragaman tersebut, maka Allah memerintahkan kita agar kita bertasamuh. Apa itu bertasamuh? Toleransi, menghargai, menghormati adat istiadat, tradisi, dan juga termasuk keyakinan bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Bahwa kita mengakui Indonesia terdiri dari 6 agama, yakni agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu dan Buddha. Dan hari raya Imlek ini dimulai oleh bangsa Indonesia pada tanggal 9 April tahun 2000, yakni pada saat presiden kita adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau sangat memberikan kelonggaran kepada masyarakat Tionghoa untuk melakukan perayaan tahun baru, dan pada saat itu hari libur hanya sifatnya fluktuatif atau berlaku bagi masyarakat Tionghoa atau orang yang beragama Hindu, beragama Buddha untuk libur. Tapi sekarang sudah menjadi libur nasional. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, melihat hal yang semacam ini tidak menimbulkan keresahan bagi kita, tetapi yang menimbulkan keresahan bagi kita adalah yakni hari raya kasih sayang atau yang kita kenal dengan Valentine. Dalam Islam, Ar-Rahman Ar-Rahim tidak mengenal waktu dan berlaku sepanjang hayat selama dunia masih ada.
Dan yang negatif dari hari Valentine ini adalah berkumpulnya muda-mudi yang bukan muhrim, dan mereka bebas melakukan tindakan dan perbuatan yang menunjukkan kerendahan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, Majelis Ulama Jawa Timur pada tahun 2017 telah mengeluarkan fatwa nomor 3 tahun 2017 yang intinya adalah mengharamkan anak muda-mudi muslim dan muslimat turut serta merayakan hari kasih sayang tersebut, hari Valentine tersebut, karena itu berasal dari Romawi yang bukan dari ajaran Islam. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa umat Islam, anak-anak mudi Islam turut serta mengikuti tradisi-tradisi yang semacam ini, padahal itu adalah merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam, karena akan menimbulkan akhlak majmumah, kerusakan nilai-nilai moral, nilai estetika, nilai etika, dan lain sebagainya. Hal-hal yang mungkin menyebabkan anak mudi kita gandrung kepada hal yang sedemikian, pertama adalah karena minimnya pemahaman agama yang ditimba oleh mereka atau yang diterima oleh mereka. Yang kedua, kontrol dari kita sebagai orang tua. Terlalu bebas kita memberikan kelonggaran kepada putra-putri kita, sehingga kita pun tidak mengawasi bagaimana dia bergaul di luar rumah tanpa ada kontrol pengawasan dari kita bersama. Kemudian yang ketiga, karena telah tergandrungi oleh penyakit yang namanya hedonis. Orang-orang yang menggemari dan telah dihinggapi penyakit hedonis, yakni akan berupaya secara maksimal bahwa dunia harus dinikmati dengan berbagai macam cara tanpa memperdulikan akan kehidupan akhirat. Bagi kaum hedonis, akhirat hanya sekedar dongeng, neraka adalah dongeng, surga adalah dongeng, balasan akhirat adalah dongeng, yang ada adalah sekarang ini. Karena ada sekarang ini, mereka berupaya untuk secara maksimal mengeksploitasi diri untuk mengikuti perkembangan dunia, untuk mengikuti tipu daya dunia yang justru dari kacamata agama ini merendahkan martabatnya sebagai manusia. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kemungkinan yang menyebabkan anak-anak mudi kita gandrung terhadap hari Valentine ini karena kurang kasih sayangnya kita sebagai orang tua di rumah. Ayah sibuk kerja, berangkat pagi pulang malam. Ibu sibuk kerja, berangkat pagi pulang malam. Sementara sang anak membutuhkan kasih sayang kita sebagai orang tua, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan memelihara amanahnya berupa putra dan putri yang ada di dalam genggaman kita ataupun kekuasaan kita. Karena kurang kasih sayangnya dari kita sebagai orang tua, maka mereka mencari kasih sayang terhadap orang lain. Bisa saja dari umur yang sama dengan mereka, bisa saja kepada orang yang luar kepada lebih tua umurnya dari mereka, dan bahkan mungkin yang beragama lain pun sama, karena dia sanggup untuk menciptakan situasi batiniah, yakni cinta dan kasih sayang. Ini keempat hal yang perlu untuk kita renungkan dalam kehidupan ini. Dan yang paling fundamental dalam kehidupan ini, yakni telah lenyapnya identitas kita sebagai muslim ataupun muslimat. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Islam dari hari ke hari, dari minggu, bulan, bahkan dari tahun ke tahun selalu diuji oleh Allah, selalu dihantam dengan berbagai macam isu, selalu dihajar dengan berbagai macam aliran agar umat manusia timbul bentrokan, agar umat manusia tidak bersatu. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah agar umat Islam porak-poranda untuk meruntuhkan pondasi-pondasi Islam, maka ditanamkan berbagai macam hal-hal yang terkait dengan dunia yang melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mengatakan,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan telah aku perintahkan kepadamu wahai manusia untuk beribadah kepada aku dengan ikhlas, dengan murni, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan sedikit pun terhadap Allah akan sesuatu. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dampak yang dimunculkan aktivitas dari Valentine ini, pertama, rusaknya akhlak muda-mudi kita sebagai generasi penerus bangsa. Yang kedua, terjadinya pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas, maka mereka akan melakukan perbuatan yang sangat hina, yang sangat dilarang oleh agama, yakni perzinahan. Bukankah kita tahu manusia memiliki nafsu biologis, nafsu seksual. Allah tidak melarang untuk kita menyalurkan, tetapi Allah melarang apabila kita menyalurkan pada tempat yang salah. Hari Valentine dengan move yang sedemikian rupa diisi kegiatan-kegiatan yang sedemikian. Selain hancurnya akhlak, merendahnya martabat manusia, terjadinya seks bebas di kalangan anak-anak muda kita. Bapak-bapak, perlu kita sadari, anak kita, keponakan kita yang turut serta dalam kegiatan itu, bila terjadi hubungan badan, hubungan seksual di luar nikah terhadap yang bukan muhrimnya, terhadap orang yang tidak dihalalkan oleh Allah, setiap kali dia melakukan perbuatan itu, dosanya Allah transfer kepada kita, orang tuanya. Dosa dan kesalahan anak kita yang nanggung. Alangkah naifnya apabila jasad ini terbujur di alam barzah, di alam kubur, kita mendapatkan dosa jariah dari anak-anak kita. Karena mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu agama menekankan orang tua selain memberikan pendidikan, pemeliharaan, dan juga pertumbuhan fisik atau tubuh sang anak berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi orang tua pun berkewajiban untuk memberikan asupan terapi dalam bentuk rohaninya, yakni cinta kepada Islam, cinta kepada agama, cinta kepada Al-Quran, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang menyebabkan, yang muncul dari Valentine ini apabila tidak terkontrol oleh kita, selain terjadinya free sex, pergaulan bebas, minuman keras di situ, sabu ada juga di situ. Yang ketiga, tidak lagi memiliki rasa malu. Hilangnya rasa malu. Bapak-bapak dan saudara-saudara, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, arba'atun, ada 4 hal, jawahirun, permata mutiara, fi jismi ibni Adam, yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri anak keturunan Adam. Salah satu di antaranya adalah al-haya, yakni sifat malu. Apabila hilang rasa malu, maka perbuatan yang lain pun akan dilakukan tanpa memperdulikan antara lingkungan yang ada pada saat ini, apalagi memperdulikan orang lain. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, bila kita lenyap, hilang rasa malu, maka martabat kita lebih rendah daripada hewan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita menjaga anak keturunan kita, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak kita adalah anak yang soleh dan solehah, anak yang senantiasa mendoakan kita ketika kita masih hidup ataupun ketika kita sudah meninggal dunia. Dan inilah yang senantiasa kita harapkan ketika kita ada di alam kubur, bukan kiriman kulkas yang kita minta,
supaya dingin di alam kubur. Bukan lampu merkuri agar terang di alam kubur kita, ataupun yang lain-lain. Yang kita tunggu adalah doa dari orang-orang yang mencintai kita. Tentu juga kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang beriman kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, mendapatkan bagian doa dari saudaranya yang masih hidup, yang mendoakan walaupun dia berada di alam kubur. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin, kesimpulan yang dapat kita petik dari tema kita hari ini adalah bahwa Islam sangat memperhatikan martabat dan harkat manusia, kefitrahan manusia, kesucian manusia, agar manusia tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anak muda kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut-ikutan merayakan hari Valentine dengan berfoya-foya, dengan melakukan aksi-aksi, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama, norma dan aturan serta adat istiadat yang berlaku. Kemudian yang ketiga, merupakan ancaman bagi kita bersama orang tua apabila kita tidak memperhatikan anak-anak kita. Ketika anak kita melakukan tindakan kemaksiatan kepada Allah, maka dosa akibat dari perbuatan itu akan Allah transferkan kepada kita sebagai orang tuanya. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang barokah, sehingga akibat halal dan barokah itu membuat rumah tangga kita tenang dan damai adanya, serta anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.